semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firdaus Fitrianto dalam pelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira udah pada tahu belum nih apa itu kegiatan ekonomi? Nah, jadi di kegiatan ekonomi ini kita ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk yang pertama yaitu produksi. Nah, kita harus mengetahui apa itu pengertian produksi terlebih dahulu sebelum lebih lanjut. Kira-kira apa nih pengertian produksi? Nah, dalam ilmu ekonomi, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau manfaat suatu barang atau jasa. Nah, lalu untuk tujuan dari produksi sendiri itu yang pertama, yang paling jelas adalah menghasilkan barang dan jasa. Karena ini adalah tujuan utama untuk dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keuntungan usaha. Nah, di sisi lain untuk menghasilkan barang dan jasa, dari produsen sendiri ingin meningkatkan keuntungan usaha, ingin meningkatkan taraf hidupnya. Nah, ini merupakan tujuan produksi yang kedua. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat. Meningkatkan kemakmuran masyarakat ini terjadi karena barang-barang yang kita produksi itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ini, maka tingkat kemakmuran masyarakat juga akan semakin meningkat seperti itu. Lalu yang keempat adalah memperluas lapangan usaha. Nah, di sini lapangan usaha itu terjadi ketika produsen ini membuka lapangan usaha. Nah, dalam produksi sendiri kita nggak mungkin untuk bekerja sendiri. Maka di situ untuk faktor produksi itu ada namanya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini yang akan memberikan kita lapangan usaha. Jadi lapangan usaha kita akan semakin luas. Itu lanjut kita ke faktor-faktor produksi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak faktor-faktor produksi? Nah, untuk faktor produksi sendiri ada 4. Yang pertama itu sumber daya alam, lalu tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, untuk sumber daya alam sendiri adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini berupa tanah, udara, air, hasil tambang. Nah, ini adalah sumber daya alam. Lalu selanjutnya yaitu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang dimaksud dalam faktor produksi ini adalah sumber daya manusia, yaitu orang yang menjalankan proses produksi. Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja manusia adalah kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa maupun meningkatkan faedah suatu barang. Nah, menurut tingkatan kualitasnya, tenaga kerja sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Nah, di sini bisa dicontohkan yaitu adalah guru, dokter, akuntan, pengacara, hakim, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Nah, di sini contohnya yaitu sopir, teknisi, dan montir. Nah, ini adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Nah, di sini tenaga ini adalah yang mengandalkan kekuatan. Contohnya adalah kuli bangunan, tukang sapu, dan tukang batu. Lalu lanjut ke faktor produksi selanjutnya yaitu modal. Modal sendiri adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Contohnya adalah mesin-mesin atau traktor yang digunakan petani di sawah. Nah, ini merupakan termasuk barang modal karena di sini adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih lanjut. Dalam konteks ini adalah petani menggunakan traktornya untuk bajak sawah agar menghasilkan
beras atau padi yang berkualitas, seperti itu. Lalu faktor produksi yang selanjutnya yaitu kewirausahaan. Nah, sumber daya kewirausahaan ini adalah faktor produksi yang tugas dan fungsinya mengelola dan menghubungkan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Nah, untuk menghasilkan barang dan jasa kebutuhan manusia ini diperlukan adanya kewirausahaan. Seorang wirausaha yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk yang bermutu dan disukai oleh pembeli dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, orang yang memiliki jiwa wirausaha biasanya jumlahnya itu sangat terbatas. Nah, untuk memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan dapat ditempuh dengan cara mempelajari kesuksesan dari seorang wirausaha yang sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan beralih ke bidang-bidang produksi. Nah, di bidang produksi ini dikelompokkan berdasarkan kegunaan atau utility yang dihasilkan, itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada bidang ekstraktif. Nah, di bidang produksi ini kita fokus dalam pengumpulan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifat. Nah, contoh dari bidang ekstraktif adalah pertambangan, lalu pengambilan pasir di sungai, penambangan kayu, lalu penangkapan ikan secara konvensional di laut atau di danau. Nah, ini merupakan bidang-bidang ekstraktif. Jadi, di bidang ekstraktif ini kita benar-benar mengambil dari alam tanpa mengubah sifatnya. Lalu, selanjutnya yaitu bidang agraris. Nah, di bidang agraris sendiri adalah produksi yang bergerak dalam bidang pengolahan alam, baik tumbuhan maupun hewan, untuk menghasilkan barang baru. Nah, di bidang agraris ini hampir sama, cuman di bidang agraris lebih mengunggulkan tentang pengolahan alamnya. Nah, contoh dari bidang agraris adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Jadi hampir sama ya, cuman di bidang agraris lebih diolah. Lalu yang ketiga ada bidang industri. Nah, di bidang industri ini adalah bidang pengolahan suatu bahan menjadi bentuk bahan atau barang lain. Contohnya pabrik kayu, lalu pabrik pengolahan hasil laut, dan lain-lain. Lalu bidang perdagangan. Jadi di bidang perdagangan adalah produksi yang bergerak di bidang jual beli barang hingga terjadi perpindahan hak milik barang tersebut. Contohnya di sini adalah pedagang keliling, swalayan, agen, grosir, dan ekspor impor. Nah, ini akan menjurus ke materi kita selanjutnya yaitu bab distribusi. Lalu selanjutnya yaitu bidang jasa. Nah, di bidang jasa ini adalah produksi yang bergerak dalam pelayanan jasa. Ini contohnya adalah ojek online, terus perhotelan, perbankan, asuransi, salon, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke perluasan produksi. Nah, di perluasan produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekstensifikasi. Nah, di sini ekstensifikasi artinya adalah perluasan produksi dengan cara menambah faktor-faktor atau unit produksi baru. Di bidang pertanian misalnya, menambah area pertanian, serta di bidang industri, contohnya adalah menambah tenaga kerja dan mesin-mesin produksi. Nah, lalu yang kedua intensifikasi, yaitu perluasan produksi yang dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian atau untuk menghasilkan dari faktor produksi yang ada pada tiap unit produksi. Nah, di bidang pertanian sendiri, misalnya dengan pemupukan dan pengairan yang lebih intensif. Lalu bidang industri misalnya dengan pembagian kerja atau spesialisasi kerja, serta peningkatan kemampuan dan keahlian kerja. Jadi di intensifikasi ini kita lebih mengupgrade faktor-faktor produksi kita, unit produksi kita. Berbeda dengan ekstensifikasi yang hanya menambah faktor produksinya. Lalu yang ketiga yaitu diversifikasi. Nah, ini artinya adalah meningkatkan jenis dan macam produksi yang dihasilkan. Contoh di bidang pertanian misalnya, itu adalah sistem tumpang sari. Selanjutnya kita beralih ke distribusi.
Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Distribusi ini memiliki fungsi dan tujuan. Untuk fungsi yang pertama yaitu memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Lalu yang kedua adalah menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Adapun tujuan dari distribusi sendiri adalah yang pertama menyalurkan produk dan jasa, lalu konsumen bisa mendapatkan barang dengan mudah. Ini jelas sekali karena tidak mungkin kita cari barang jauh-jauh. Jadi dengan adanya distribusi ini dalam pemenuhan kebutuhan akan lebih mudah. Lalu yang ketiga adalah barang dan jasa dapat bermanfaat untuk konsumen, ini sudah pasti, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana barang-barang dari produsen bisa disalurkan atau disebarluaskan kepada konsumen, perlu diketahui mata rantai distribusi yang digunakan. Nah, mata rantai distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Di sini ada 5 macam mata rantai saluran distribusi. Yang pertama, yang paling kiri adalah mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung. Pada mata rantai ini, perusahaan menjual barangnya langsung pada konsumen akhir. Konsumen akhir dapat berupa perorangan maupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan barang tersebut secara langsung atau diolah lagi. Lalu selanjutnya mata rantai saluran distribusi pendek. Nah, di mata rantai ini, perusahaan hanya menggunakan satu perantara, yaitu pengecer. Selanjutnya, mata rantai saluran distribusi agak pendek. Pada mata rantai ini, penggunaan saluran distribusi lebih sedikit. Meskipun terdapat perantara, saluran distribusi ini umumnya menggunakan 2 tingkat, yaitu grosir atau wholesaler dan pengecer. Lalu selanjutnya, mata rantai ini agak yang lumayan panjang, dinamakan mata rantai panjang. Nah, pada mata rantai ini, perusahaan menyalurkan barang-barang melalui perantara, tetapi tidak sepanjang saluran distribusi yang sangat panjang. Misalnya, produsen mempergunakan agen untuk provinsi, subagen untuk setiap kota, grosir, dan akhirnya ke pengecer. Lalu yang terakhir, mata rantai sangat panjang. Nah, ini pada mata rantai ini, perusahaan atau produsen menyampaikan barangnya kepada konsumen akhir melalui banyak sekali distributor atau penyalur. Misalnya untuk memasarkan barang-barang ke seluruh Indonesia, perusahaan dapat menempatkan agen tunggal untuk seluruh Indonesia, agen untuk setiap provinsi, subagen untuk setiap kota, grosir, dan akhirnya ke pengecer. Lalu kita lanjut ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu konsumsi. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Kalau tadi diproduksi adalah menambah nilai guna, dikonsumsi ini adalah mengurangi nilai guna. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Untuk faktor ekonomi, yang pertama ada pendapatan. Nah, pendapatan ini sangat berpengaruh dalam mempengaruhi konsumen. Pendapatan yang banyak, maka pemenuhan kebutuhannya juga akan semakin banyak. Lalu harga barang, apabila harga barang sendiri rendah, maka permintaan juga akan naik. Nah, ini akan mempengaruhi konsumsi. Lalu ketersediaan barang, apabila ketersediaan barangnya itu banyak, maka banyak pula yang akan membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila barang tersebut ketersediaan barangnya sedikit, maka pembelinya juga akan sedikit. Lalu selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi. Nah, ini yang pertama adalah jumlah tanggungan keluarga. Ini sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, karena semakin banyak tanggungan keluarga, maka konsumsinya juga akan semakin banyak. Lalu tingkat pendidikan juga seperti itu. Tempat tinggal juga mempengaruhi. Apabila dekat kota, maka biasanya akan cenderung lebih banyak, dan di desa cenderung akan lebih sedikit. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Ini juga sangat mempengaruhi tingkat konsumsi suatu individu. Nah, itu saja untuk
pembahasan pada materi ekonomi kali ini, yaitu kegiatan ekonomi. Jadi kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang saling berhubungan sama lain dari produksi, distribusi, konsumsi. Nah, ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti itu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.